Perkenalkan, saya Albert Dunggara Siregar, member dari kelompok 1, ingin menjelaskan materi bab 1 tentang wirausaha dari bahan-bahan limbah yang dibuat menjadi bentuk bangun datar. Seperti yang kita ketahui, kerajinan mempunyai tujuan fungsional, baik itu untuk kegiatan keagamaan maupun kebutuhan praktis. Macam-macam kerajinan pada zaman dahulu itu terdapat pada artefak-artefak dan peninggalan-peninggalan. Di sini fungsi dari kerajinan tersebut berguna untuk hiasan-hiasan dan koleksi-koleksi bagi para pengkoleksi yang ingin mengkoleksinya. Limbah yang digunakan untuk kerajinan ini mempunyai dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang dapat terurai atau mudah membusuk. Contohnya yaitu limbah yang bekas kebutuhan sehari-hari. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang susah untuk diurai. Contohnya yaitu limbah bekas pertambangan. Pada bab ini kita difokuskan untuk membuat kerajinan-kerajinan dari limbah yang kita sebutkan tadi menjadi bangun datar yang bersifat menguntungkan untuk bisa kita jadikan uang bagi kehidupan kita. Terima kasih. Selanjutnya, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. A. Meneliti seberapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. E. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Setelah itu, wirausaha kerajinan memilih jenis usaha produk kerajinan. Proses pemilihan melalui tahapan analisis yang cermat. Untuk itu diperlukan pemikiran yang matang. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang, opportunity yang ada dan yang akan datang, serta ancaman threat dari kemungkinan adanya pesaing. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai berikut. 1. Analisis kelayakan teknis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, perlu diperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan. 2. Analisis peluang pasar. Apabila ingin mendirikan usaha, kalian harus mengetahui informasi tentang pasar, karena tujuan usaha itu untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga yaitu menentukan segmen pasar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Yang keempat yaitu sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk suatu kerajinan. Yang kelima yaitu uji coba menjual. Metode yang digunakan untuk uji coba antara lain pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana permintaan calon pembeli bisa diamati lebih dekat. Yang B yaitu analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan.
Ada dua langkah alternatif analisis kelayakan finansial. Antara lain, yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Maksudnya adalah kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan, bahkan mingguan, untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kegiatan yang baru. Yang kedua, yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Maksudnya, langkah kedua ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dari dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Adapun yang C, yaitu membedakan persaingan. Analisis persaingan ini sangat penting karena ini termasuk rangka pembangunan usaha produk. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha. Tujuan mengembangkan ide antara lain, yang pertama agar diminati konsumen, yang kedua agar memenangkan persaingan, yang ketiga agar mencegah kebosanan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiaha ingin menjelaskan tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah dalam bentuk bangun datar. Jadi yang pertama itu manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam tujuan perusahaan. Yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar atau alat pengukur nilai. Uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga ada material atau fisik. Pada umumnya perusahaan tidak membuat bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu manajer perusahaan berusaha memperoleh bahan mentah atau bahan baku dengan harga yang paling murah dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat ada teknologi. Mesin memiliki peran penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Yang keempat ada metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Yang kelima ada pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi dan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga yang terjangkau untuk daya beli